di dalam konteks rumah hijau ini kan kriterianya cuma sederhana biasanya. Hemat air, hemat listrik. Nah, Hmm. kemudian sampahnya 3R lah ya di rumah itu di apa namanya dikelola dengan baik. Kan gitu biasanya sehingga emisinya berkurang. Nah, kemudian mereka sebenarnya belum belum secara khusus apa namanya memasukkan produk hijau belum. Nah, Hmm. Hmm. di ini kami mau mendorong agar yang namanya rumah hijau itu ya Mbok Yao gitu ya kalau kata orang Bugis ya. Mbok Yao itu apa namanya produk hijaunya juga menjadi bagian daripada Hmm. kriteria rumah hijau gitu ya. Nah, Hmm. ternyata tadi dikatakan oleh Pak Dahlan sebenarnya rumah-rumah yang sekarang itu udah banyak menggunakan produk hijau karena di pasaran itu sebenarnya misalnya kalau cat itu sudah porsinya sudah lebih dari 50% itu sebenarnya cat hijau sebenarnya kan gitu ya. Hmm. Sehingga Ya. secara tidak sadar kita sebenarnya sudah hijau rumahnya gitu ya. Cuman komponennya berapa hijau nah kita nggak tahu karena kita nggak sadar kan. Tidak direncanakan dengan baik. Nah, kita ingin agar rumah hijaunya PU ini itu nanti itu secara sadar memasukkan kontribusi produk hijau di dalam prosesnya. Hmm. Nah, tadi kita tanya-tanya ke Pak Dahlan, katanya sih bisa sebenarnya dan tidak mahal, Bu. Nah, nanti Pak Dahlan ulang tahun diceritain lagi, Pak, gimana sampai tidak mahal. Kita kan orang awam nih begitu dengar hijau langsung hijau juga mata kita kan. Pikir wah ini pasti mahal ini kan gitu ya. Nah, Ya, Pak. kemudian mengenai 1 juta rumah, yang 1 juta rumah sih kita belum pakai skema hijau itu, yang biasa aja udah yang biasa aja sudah termehek-mehek gimana kalau pakai ini. Di IKN, nah IKN itu kan kita akan membangun kota yang kata kita bilang kota terbaik lah di dunia gitu katanya ya. Nah, tentunya aspek hijau ini green building ya udah pasti produk hijau juga harusnya sudah menjadi perhatian. Gitu Bu Oci. Nah, saya serahkan ke Pak Dahlan nih. Jadi Pak Dahlan saya udah membantu Bapak nih. Jadi Bapak tidak usah Makasih, berpura-pura Pak. jadi pemerintah Pak. Kalau Nanti bagian repot. bagian pemerintah emang agak Iya. abu-abu saya. Tetapi Tahunya sedikit. pertanyaan saya nih Pak Dahlan, kalau kalau kita ingin menghijaukan atau memproduk hijaukan rumah hijau itu di Indonesia, sebenarnya tantangannya apa ya? Oh iya, oke. Ya, Eh, Mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan. Ini khusus secara spesifik untuk bangunan hijau ya. ya, Karena pada dasarnya kan material resource dan cycle-nya itu sebetulnya sudah berjalan untuk saat ini. Misalnya secara fundamental AC-AC yang ada di Indonesia itu sudah tidak lagi menggunakan refrigeran yang secara isu ozone depletion-nya itu rendah dan punya nilai global warming-nya juga rendah. Karena kan memang isunya ini kan dulu penggunaan refrigerannya itu kan sangat merusak ozon. Montreal Protocol dibentuk, kesepakatan dunia terbentuk, akhirnya semua produsen yang terkait dengan refrigeran ini sudah membentuk kesadaran baru bahwasanya itu harus ramah lingkungan. Dan itu sudah terjadi. Kemudian kaitannya dengan reuse material ini, proses-proses recycling itu sudah dijalankan oleh teman-teman industri. Karena memang pada dasarnya tidak mengorbankan sama sekali sisi kualitasnya mereka. Misalnya dulu kalau misalnya kita pernah mendengar apa eh, fly ash bottom ash itu kan dulu B3. B3 yang dihasilkan oleh pembangkit karena dia residu dari batu bara. Dia jadi dikonversi menjadi material yang ramah lingkungan karena apa? Karena memang dia pembakarannya sempurna dan setelah dia dijadikan bata ramah lingkungan itu kalau misalnya kita menguji ada bocoran air hujan nih misalnya itu tetesan yang diambil untuk diuji itu tidak mengandung senyawa-senyawa yang berpotensi merusak kesehatan kita. Artinya kan ini konversi positif ya. Dulu dia disebut B3, sekarang dia jadi bagian dari bahan bangunan yang ramah lingkungan. Dan mungkin teman-teman belum banyak yang paham juga, kalau bata yang dibuat dari faba, itu selisih temperatur luar dengan dalamnya itu selisihnya tinggi.